Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa kembali dalam acara doa pagi pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kepadatan kita hari ini, kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita serahkan seluruh kegiatan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita terus dipimpin ke dalam kebenaran, dipimpin untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mau menghadap Tuhan pada pagi ini. Kita mau menaikkan satu buah lagu, Tetap Setia. Biarlah ini menjadi doa kita, menjadi pengharapan kita supaya kita terus hidup setia sampai akhirnya. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dari awal katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu menilai hidupku.
aku tetap setia telah kulihat. Amin. Kami sudah melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib untuk kami semua. Dan kami mau berjuang sekarang mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Selidiki aku Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Periksa kami Tuhan, kami bersedia Engkau periksa. Telisik hati kami yang paling dalam Tuhan. Tegur kami, amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, amin, amin, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Naikkan syukurku bagi nama-Mu, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak terima pujian kami. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Hati kami begitu bergemar kepadamu Tuhan. Hati kami bergemar Tuhan. Inilah prime time kami Tuhan, ketika kami ada di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Inilah waktu terbaik kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur pengagungan kami kepadamu, Allah yang hidup. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu.
Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Kau baik dalam kehidupan kami, sangat baik Tuhan. Kau masih beri kesempatan bagi kami untuk kami boleh lebih lagi menyenangkan-Mu di hari ini. Inilah kesempatan kami Tuhan untuk berubah terus Tuhan, menjadi seperti gambar anak tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan syukur kami lebih dalam lagi. Mari kita katakan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, rasa syukur-Mu yang tulus kehadiran Tuhan. Amin. Yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu
kami boleh ada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau melayani perasaan-Mu Bapa. Kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru Tuhan. Baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita teduh sejenak. Kita berdoa untuk setiap masalah pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita mohon Tuhan beri kekuatan dan pengharapan hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kita pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu hidup. Alami Dia. Alami Tuhan yang hidup. Jangan cuma berteori. Tuhan itu Allah yang hidup. Amin. Mari kita katakan, kunaikan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Amin. Kunaikan syukurku. Kunaikan syukurku. Wahai yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Amin. Yang tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita semakin dekat kepada akhir tahun ya. Tapi untuk itu makanya kita harus merenungkan hal-hal apa sih yang mesti kita lakukan ketika tahun berganti tahun. Tentunya firman Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang terang. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur menjelang akhir tahun ini kami masih punya kesempatan untuk belajar terus menyempurnakan diri. Belajar untuk tidak berbuat dosa, belajar untuk menjadi manusia yang hidupnya berkenan. Terima kasih. Rapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya jika kita perhatikan, mungkin pagi ini kita memasuki suatu titik persimpangan yang sangat penting. Kan akhir tahun itu seperti sebuah pintu antara apa yang sudah terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya kan? Tahun yang kita tinggalkan masa lalu mungkin sebagian orang penuh tawa, keberhasilan,
Tapi sebagian orang lagi penuh kesedihan. Kehilangan orang yang kita kasihi. Kegagalan dalam bisnis. Banyak hal, saudara. Ada pergumulan yang sampai hari ini belum selesai. Ada doa-doa kita yang belum dijawab, misalnya. Atau ada penyesalan yang sangat dalam di hati. Tapi jangan lupa ya, saudara. Di balik semua itu ada mujizat juga yang terjadi di dalam hidup kita ini. Ya, kita hari ini ada di persimpangan di mana kita akan menyeberang ke tahun yang baru. Tapi ada satu alasan yang kita tidak boleh lupa. Apapun kejadiannya, apapun masalahnya, tapi yang jelas Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Jangan pernah lupakan itu. Kalau kita masih bisa nafas, kita masih bisa mendengarkan kebenaran di pagi hari ini, itu berapa nilainya, saudara? Mau dinilai dengan uang berapa itu? Tak ternilai loh, saudara. Beneran tak ternilai. Ya. Lagi pula begini, kalau kita lihat ke belakang, tentu ada jejak Tuhan di sana. Jejak Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang selalu hadir di setiap musim hidup kita ini. Ya, tidak ada sedikit pun dalam hidup kita ini yang tanpa jejaknya Tuhan. Meski kita kadang-kadang tidak melihatnya atau tidak merasakannya atau tidak terpikir, tapi Tuhan hadir di sana. Ketika hari-hari kita penuh sukacita, Tuhan tersenyum. Di hari-hari kita jatuh, Tuhan menopang kita. Di saat kita kehilangan arah, Tuhan tetap di sisi kita, mengarahkan. Di saat kita hampir menyerah, Tuhan membuat kita berdiri lagi. Meskipun kita tidak mengerti semuanya itu, tapi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Ya. Yang kedua, saudara, Tuhan menyertai bahkan, nah ini dia, bahkan saat kita menyimpang. Ketika kita menyimpang, Tuhan campur tangan supaya kita kembali lagi. Mazmur pasalnya ke 139 ayat 8. Jika aku naik ke langit, Engkau di sana. Jika aku membuat tempat tidur di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Kita tidak bisa lari dari Tuhan sebenarnya. Tuhan selalu menyertai kita. Meskipun ada bagian dalam hidup kita yang pernah tidak taat, tidak fokus pada Tuhan, tidak setia. Bahkan ada saat-saat seseorang menjauh dari Tuhan loh. Kecewa. Entah karena yang diinginkannya tidak terjadi. Ia kecewa. Tapi Mazmur 139 ayat 8 berkata, Tuhan ada di mana-mana. Dimanapun kita pergi, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pergi ketika kita melakukan kesalahan, tidak. Ia tetap menunggu, memanggil, dan menjaga kita agar kembali lagi, agar bertobat lagi. Ada ilustrasi yang sangat terkenal, mungkin saudara sudah pernah mendengarnya. Ya, ada seseorang yang memimpikan hidupnya seperti jejak kaki di pasir. Ia cuma melihat ada dua pasang kaki, miliknya dan milik Tuhan. Ya. Tapi herannya di masa-masa lagi sulit, ia hanya melihat satu pasang kaki. Ia bertanya, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkanku saat aku paling susah hati? Tuhan menjawab, aku sebenarnya tidak pernah meninggalkanmu. Saat kamu lagi susah hati, akulah yang menggendongmu. Itulah sebabnya jejak kakinya tinggal sepasang. Sebab Tuhanlah yang menggendong kita. Ya. Firman Tuhan berkata begini, aku menggendongmu sampai memutih rambutmu. Percayalah saudara, Tuhan yang mendukung hidup kita ini. Sebab jika tidak, kita sudah binasa. Kalau penderitaan atau kesulitan kita alami, itu diizinkan Tuhan untuk mendidik kita,
Bagaimana kita bisa dididik kalau tidak melalui penderitaan? Tidak efektif. Yang paling efektif mendidik manusia itu adalah lewat penderitaan. Manusia langsung, iya Tuhan. Kalau orang sudah dikasih sakit berat, iya aku mau hidup sehat. Kalau lagi sehat, makan sembarangan. Ya kan? Kalau lagi hidup begini, berkuasa, petentang-petenteng, sok-sokan, kalau uangnya lagi banyak. Kasih bangkrut, baru dia cari Tuhan. Minta ampun. Ya kan? Nah, makanya kita harus periksa hati kita mulai sekarang. Dalam memasuki tahun baru ini, apa ya Tuhan yang harus kubersihkan dalam pikiran dan hatiku itu? Memasuki tahun yang baru. Akhir tahun bukan hanya tentang pengucapan syukur, tetapi juga tentang melepaskan apa yang tidak boleh kita bawa terus ke tahun yang baru. Banyak orang kan menyambut tahun baru itu mengucap syukur, senang-senang. Kurang, saudara. Satu lagi, lepaskan segala pikiran dan perasaan kita yang di hati ini yang tidak berkenan. Menyambut tahun baru, pelepasan. Begitu, bukan cuma ucapan syukur. Ya, harusnya semua orang melakukan hal ini. Jika tidak, maka tahunnya boleh baru, tapi manusianya tetap manusia lama. Masih dalam dosa yang sama. Tidak ada perbaikan sedikit pun. Lah, untuk apa tahun berganti tahun? Hanya menjadikan kita tua lalu mati. Kalau tidak ada perbaikan sama sekali. Saya tahu bahwa perbaikan tidak terjadi dalam semalam, tentu. Kan seperti benih yang ditanam. Tumbuh pelan-pelan. Lalu mulai ada daunnya, lama-lama lebat, dan akhirnya berbuah. Demikian. Jadi sebelum memasuki tahun baru, bersih-bersih dulu, saudara. Kalau banyak orang bersih-bersih rumahnya menyambut tahun baru, supaya banyak rezeki katanya. Kita harus bersih-bersih pikiran dan hati kita, supaya banyak perkenanan Tuhan, supaya menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan yang paling berarti, saudara, yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya uang dan lain sebagainya itu. Ya, yang utama, yang paling bernilai itu jiwa dan roh kita ini loh diingini Tuhan supaya kembali. Kan begitu. Jadi jangan sampai di persimpangan seperti hari ini akan segera menyeberang ke tahun yang baru, tapi masih membawa dosa yang lama. Masih membawa mindset yang lama, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jangan, saudara. Ya, tahun yang baru, jadilah manusia yang baru. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur di menjelang akhir tahun ini. Kami boleh mendengar pesan-pesan Tuhan yang sangat mengubah setiap kami. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula GMM. Kami percaya Tuhan, gerejamu ini Tuhan sendiri yang mendirikannya. Tuhan sendiri yang melindungi, memelihara, dan memimpin. Sehingga seluruh dunia boleh melihat gereja Tuhan yang benar. Semua boleh menjadi keluarga besar GMM. Terima kasih Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.